Kemeriahan perayaan pergantian tahun di kota New York nyaris kembali seperti sebelum pandemi. Ribuan warga dan wisatawan memenuhi Times Square New York yang menjadi pusat perayaan pergantian tahun. Tahun ini untuk pertama kalinya, para warga serta wisatawan di kota New York kembali bisa berpesta tanpa kewajiban memakai masker. Sejak pagi waktu New York, para pelancong nampak antusias mengitari kawasan Times Square dan sekitarnya. Penjagaan ketat dilakukan oleh kepolisian New York di sekitar kawasan Times Square dengan melakukan blokade jalan dan rekayasa lalu lintas untuk mengatur jalur pengamanan. Times Square sendiri mulai pukul 6 dimeriahkan dengan panggung hiburan yang bertabur dengan bintang dunia. Mulai dari penyanyi Ava Max hingga kelompok terkenal asal Inggris Duran Duran. Tepat pukul 12 malam, bola kristal akan dijatuhkan menandai masuknya tahun baru. Dan ini telah menjadi tradisi tahun baru di Times Square sejak 1907. Ya pemirsa, dan kita telah terhubung dengan Randy Wicaksana dari VOA yang kini sedang berada di kota New York. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat sore waktu New York ya, Randy. Selamat sore, masih di masa lalu saya saat ini. Iya, saat ini Randy berada di masa lalu. Bagaimana sekarang keadaan dan juga kondisi ini menjelang perayaan Tahun Baru di sana, Randy? Silakan. Sudah hampir seperti normal sedia kala ya, Bre, dan juga rekan saudara yang menonton dari rumah di Indonesia. Kalau misalnya tahun lalu di Times Square itu sudah mulai normal, tapi orang-orang masih harus pakai masker. Tahun ini masker itu sudah tidak lagi menjadi kewajiban, jadi opsional lah. Kalau misalnya mau datang melancong kalau pakai masker, nggak ada yang maksa, tapi tetap dianjurkan oleh pemerintah. Dan secara angka pun, kalau ngomongin wisata, itu sudah hampir seperti normal, walaupun belum seperti tahun 2019 ya, karena lagi tinggi-tinggi 2019. Karena Desember ini memang selalu menjadi primadona New York. Karena ya mungkin teman-teman di Indonesia juga sudah biasa nonton film-film khas Natal yang settingnya di New York ya. Nah itu ternyata punya pengaruh yang besar sekali untuk menarik para wisata yang datang ke New York. Nah, 2 tahun terakhir mati total karena pandemi. Tahun ini sudah mulai ramai kembali, tahun 2024 diprediksi akan kembali penuh lagi. Nah, Times Square tentunya menjadi salah satu daya tarik yang paling ditunggu-tunggu oleh para pelancong. Dan tadi saya ketemu banyak banget pelancong dari Perancis, dari Timur Tengah, dari Asia Tenggara, dari Indonesia pun tadi ada ke situ karena semuanya ingin melihat Times Square seperti apa sih kalau misalnya malam tahun baru. Nah, mulai jam 6 nanti, sekitar kurang lebih 40 menit akan ada panggung hiburan di situ. Tadi sudah disebutkan oleh Bre juga presenter di studio bahwa ada penampilan dari Ava Max dan juga band favorit saya, Duran Duran. Nah, jam 12 tepat baru nanti akan dijatuhkan bola kristal. Tapi masalahnya, karena ini adalah sebuah fenomena yang sangat digemari oleh orang banyak ya, banyak blokade jalan. Jadi mungkin agak sedikit repot untuk warga lokal seperti saya tadi mau ke sana itu bingung karena banyak subway yang ditutup, kemudian nggak bisa bawa kendaraan roda 4 karena banyak jalan yang diblokade, jadi harus banyak lewat rute lain, cari alternatif. Pakai Google Maps saja kadang-kadang masih nggak ketolong karena tidak update dengan rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian New York setempat. Ya, Randy, memang enak ya warga New York sekarang sudah bisa lepas masker, nggak kayak Indonesia masih disuruh pakai masker ya. Tapi mungkin kendala di sana mungkin masih ke badai salju ya di sana. Gimana sih kalau di sana, Ren? Apakah masih terasa parah di sana sampai mungkin orang-orang ada beberapa wilayah yang harus di rumah gitu ya? Nah, kalau hari ini sih alhamdulillahnya sudah hangat suhunya, sudah nggak se-ekstrim minggu lalu maksud saya. Nah, saya bisa lihat sendiri di layar ya, ini gambar dari pekan lalu di kawasan Buffalo, New York, jadi upstate, sekitar beberapa jam dari kawasan New York City. Ini memang sudah langganan sebenarnya terkena badai salju, tapi bedanya tahun ini datang tanpa diantisipasi, jadi tiba-tiba suhu drop. Cukup terasa juga suhu ekstrim ini jatuh di New York City tempat saya berada saat ini di Manhattan. Jadi ketika sore hari itu cuacanya masih cenderung ramah sekitar 7 hingga 10 derajat. Tapi menjelang malam hari itu benar-benar drop turun jauh drastis ke angka -12 bahkan
feels like-nya minus 32 derajat. Jadi saya di sini aja udah kedinginan parah, apalagi para warga New York di upstate yang di atas. Saljunya tebal banget dan dilaporkan terakhir yang meninggal dunia adalah 40 orang. Nah sebenarnya badai salju udah biasa, tapi karena mereka nggak antisipasi, kaget tiba-tiba cuaca berubah ekstrem, mereka nggak siap makanan, nggak siap untuk kemudian siapin penghangat ruangan. Listrik pun tiba-tiba mati total untuk beberapa hari. Jadinya memang menjadi fenomena yang mematikan di kawasan Buffalo. Dan ini alhamdulillahnya per pekan ini sudah mulai menghangat dan sekarang pun saya bisa keluar dengan nyaman tanpa harus memakai baju berlapis-lapis. Baik, Randy, ini dengan Ayah dan saya masih punya satu pertanyaan lagi. Tadi kamu menyebutkan bahwa cuaca ekstrim ini juga tidak bisa ditebak ya kapan datangnya dan juga tadi khususnya untuk perayaan Malam Tahun Baru ini akan ada banyak sekali acara spektakuler yang akan diselenggarakan. Lalu apakah ada peringatan atau himbauan dari pemerintah terkait dengan cuaca ekstrim ini? Himbauannya hari ini cuma satu sih, karena gerimis dan sekarang di belakang saya sebenarnya gerimis ini. Jadi sudah mulai banyak di bawah payung tadi. Tapi tetap aja nampaknya tidak menyurutkan antusiasme para wisatawan yang mau ke Times Square. Karena bagi kebanyakan wisatawan ini mungkin pengalaman sekali seumur hidup ya ke Times Square. Kalau boleh saya bandingkan mungkin rasanya mirip-mirip kalau misalnya kita ke Bundaran HI atau Monas. Itu rame luar biasa, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, cuma ada artisnya aja mungkin ya. Tapi ramenya segitu ramenya dan kadang-kadang hujan. Ya, makanya kalau misalnya kita pergi ke Times Square, itu mayoritas bisa saya katakan adalah wisatawan, bukan warga New York. Warga New York justru nggak mau ke situ, karena emang kurang nyaman untuk kemudian bisa ke situ karena orang-orang sudah standby dari pagi untuk menunggu pergantian malam tahun baru. Dan yang paling bikin susah lagi adalah hampir mustahil di sini untuk bisa mencari toilet umum. Jadi sudah jadi himbauan dari mulut ke mulut, kalau misalnya mau ke Times Square, itu harus pakai popok dewasa, jadi nggak perlu repot-repot untuk mencari toilet umum, karena memang akan hampir dipastikan mustahil untuk bisa pergi ke toilet. Oke, Luar baik. biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih Randy Wicaksana melaporkan langsung dari New York.